P3K itu yang sudah masuk dalam database BKN, itu ada dua, yang dapat formasi dan yang tidak dapat formasi. Yang dapat formasi diangkat penuh waktu dengan gaji ASN. Yang tidak dapat formasi diangkat paruh waktu. Paruh waktu itu artinya nanti diberikan nomor induk pegawai dan bila daerah duitnya tersedia bisa diusulkan menjadi penuh waktu. Ini dulu. Dia dapat NIP dan nanti menjadi pegawai paruh waktu, tidak diberhentikan. Nih. Nah, yang sekarang ini pada bingung adalah yang tidak masuk dalam database. Misalnya ya, yang sudah sekolah S2 di Amerika, S3 di Amerika, gitu kan. Kemudian masih bagus, tapi karena umur 58, dia baru eselon 3. Naikkan 1 tahun ke 59. Jadi investasinya masih dipakai 1 tahun lagi. Syukur-syukur dia ke fungsional. 6 bulan menjadi kepala BKN. Sudah memberi sanksi kepada banyak daerah yang melanggar sistem merit. Jadi misalnya kami blokir pelayanannya. Karena dia menonjolkan orang, menonjolkan ASN, ya, tanpa melalui tata cara yang benar. Halo sahabat belajar semuanya, video kali ini kita akan membahas yang pertama perpanjangan usia pensiun bagi ASN. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Yang ketiga, status R4. Usulan perpanjangan usia pensiun bagi aparatur sipil negara atau ASN dari 58 tahun menjadi 60 tahun atau bahkan lebih menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak mendukung, sementara pihak lain khawatir akan dampak negatif terhadap perpanjangan usia pensiun bagi ASN. Ada yang beranggapan positif dengan perpanjangan usia pensiun. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ASN yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak baik dapat terus berkontribusi. Yang kedua, usia harapan hidup yang meningkat membuat ASN lebih sehat dan produktif. Yang ketiga, negara telah berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan ASN sehingga perpanjangan usia pensiun dapat memaksimalkan pengembalian investasi tersebut. Tentu sudah banyak pelatihan-pelatihan atau diklat pendidikan pelatihan yang diberikan kepada ASN tersebut. Ada juga yang berpandangan negatif dengan perpanjangan usia pensiun. Di antaranya adalah produktivitas tenaga kerja bisa menurun setelah usia tertentu, terutama di pekerjaan yang membutuhkan fisik. Untuk mendapatkan penjelasan perpanjangan usia pensiun Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2023 dan status R4, sahabat belajar semuanya akan mendengarkan penjelasan langsung dari Kepala BKN, Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SH. Apa yang menjadi latar belakang usia untuk pensiun ASN ditambah? Kita dengarkan penjelasannya ya, sahabat belajar semuanya. Sisi ideal bahwa angka harapan hidup meningkat. Kemudian sistem karir itu ada keahlian-keahlian yang harus dipertahankan. Yang untuk mentoring, wise, cara pengambilan keputusan, kemudian untuk memahami bagaimana arsitektur dari yang lama dengan yang baru. Itu harus ada penjaganya. Ini. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana agar investasi yang sudah lama ada di para ASN tidak serta-merta hilang. Misalnya ya, yang sudah sekolah S2 di Amerika, S3 di Amerika, gitu kan. Kemudian masih bagus, tapi karena umur 58, dia baru eselon 3. Naikkan 1 tahun ke 59. Jadi investasinya masih dipakai 1 tahun lagi. Syukur-syukur dia ke fungsional. Kalau yang sampai 70 tahun itu yang pejabat fungsional di utama. Yang saya bilang sampai hanya 0,14% tadi. Kalau yang lain enggak. Apa hal yang sangat mendesak sehingga dilakukan perpanjangan usia pensiun? Mengapa perlu peningkatan batas usia pensiun? Ini.
Nah, ini kan banyak yang protes nih. Iya. Ada ke saya, Pak, ini kan sekarang cari kerja susah. Kalau Bapak ditingkatkan sampai 70, itu kami gimana nasibnya yang baru-baru ini? Oh, banyak. Dunia kerja banyak. Di swasta banyak. Di ASN justru sedikit. Pasar kerjanya sedikit. Nah, yang penting adalah mengapa jenjang usia pensiun ingin kita tambah. Ya. Ini kita ingin mempertahankan mentor-mentor terbaik, ASN-ASN terbaik. Ya. Yang sampai 70 tahun itu, Mas, hanya yang the best. Oke. Di Indonesia, itu hanya 0,14% yang bertahan sampai umur 70 tahun. Hanya dosen, peneliti, ya, di situ. Guru maksimal 60 sekarang. Ya. Ya. Yang paling banyak hanya di peneliti dan dosen. Widya Iswara sampai 65. Kan kawan-kawan saya itu yang dari struktural pensiun 60 saat saya melepas itu masih sehat-sehat. Masa harapan hidup 73 tahun. Kalau pensiun 60 tahun, ini kok masih bisa dinaikkan. Tentu ini adalah kader-kader ASN terbaik. Ya, ya yang sehat. Kalau nggak sehat, Pak, saya nggak sehat, mau mundur, silahkan, boleh. Sistem karir kita kan boleh. Pensiun dini kan boleh. Ya. Jadi itu. Jadi Mas, kalau sekarang itu dikatakan, Pak, kalau dia pensiun sampai 70 tahun, mohon diingat, nggak semuanya, itu hanya 0,14%. Kecil sekali. Nah, kalau yang biasa, itu seperti di swasta. Swasta kan sekarang, tahun ini, bisa sampai 59 tahun. Ya. Nah, ASN masih 58. Itu sejak 2014. Belum ada kenaikan usia pensiun. Adalah harusnya kita naikkan. Sudah 11 tahun, angka harapan hidup sudah meningkat. Apakah ini murni pemikiran Profesor Zudan atau ada masukan dari pihak yang lain? Sama kita ketahui, Profesor Zudan adalah Kepala BKN saat ini ya, sahabat belajar semuanya. Jadi saya mengajak pengurus Korpri pusat, kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, sama-sama bergerak. Dan ini usulan banyak sekali. Bahkan yang menyusunkan draft kajian ini kawan-kawan ASN. Bukan saya sendiri. Ketika saya diskusi, masuk bahan. Tambah lagi argumentasi. Tambah lagi batas usia pensiun berbagai negara. Itu bukan saya yang mencari. Itu support kawan-kawan pengurus Korpri, para ASN. Pak, kami dukung. Pak, kami dukung. Tapi ada juga yang nggak mendukung. Pak, saya udah sakit-sakitan, Pak. Saya pensiun 60 aja. Ya, monggo. Pak, saya udah capek lah mau pindah ke bisnis. Saya boleh nggak pensiun dini? Boleh. Sistem kita kan membolehkan. Itu. Apakah Profesor sudah berkoordinasi dengan Menpan RB, Ibu Rini Widiantini? Jadi Bu Rini itu dulu sahabat saya. Saya dulu ketua umum Korpri, beliau sekjen. Nah, sekjennya jadi Menpan, ketua umum Korpri jadi kepala BKN. Gitu. Nah, saya tidak ingin membebani beliau. Ini surat kita kirimkan. Gitu. Kemudian ke Pak Tito saya juga melapor. Ke Bu Rini juga melapor. Akhirnya saya sampaikan, kenapa harus begini? Saya sebagai ketua umum Korpri harus memperjuangkan anggota saya. Itu. Satu, biar karirnya terjaga. Kedua, kesejahteraannya terjaga. Dan karena saya 3 kali jadi PJ Gubernur, sering ketemu para guru, ya, para ASN, itu yang paling ditakuti para ASN itu adalah realitas politik yang kejam. Sahabat belajar semuanya, sekarang kita bahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Sering kita lihat dan kita dengar media massa baik yang online ataupun media cetak, oknum ASN yang terlibat tindak pidana korupsi, pungli atau yang sejenis lainnya. Padahal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara pasal 12. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijaksanaan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sekarang kita fokus pada solusinya, Prof. Bagaimana mengatasi oknum ASN yang menyalahgunakan jabatannya sehingga nanti tidak terjadi lagi ya sahabat belajar semuanya? Ini ada sesuatu yang sangat urgent di internal ASN, karena di dalam bisnis proses ASN itu ada 4P. People, product, process, perception. Ini kan sekarang yang sedang muncul perception. Pasti karena people-nya, pasti karena produknya, pasti karena proses bisnisnya. Proses bisnis pungli. Itu kan diproses. Produknya, jangan-jangan masyarakat nggak puas karena ASN-nya males. Kan itu dipersepsikan males. Nah, people, kenapa males? Kenapa prosesnya jelek? Jangan-jangan people-nya bermasalah. Nah, ini yang harus dibenahi dari rekrutmen. Kemudian kalau sudah direkrut orang baik, jadi gini kan, ini seringkali ada dampak. Ini kuat. Di sini biasa, keserang, roboh. Sini roboh kan ngerobohin ke sini, ke sini, ke sini. Kalau sini nggak kuat, ikut roboh. Maka disinilah harus dibangun figur yang sangat kuat. Kalau ini roboh, ini nggak roboh, bisa ngerobohin ke sini, bisa balik begini. Kan? Nah, disitulah pejabat-pejabat senior itu harus dibangun menjadi pejabat yang kuat untuk jaga sistem. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, ada juga oknum ASN yang terlibat menjadi tim sukses salah satu calon. Padahal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 9 ayat 2, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bagaimana mengatasi oknum ASN agar tidak melanggar peraturan tersebut? Tentunya kita fokus pada solusinya. 6 bulan menjadi kepala BKN, sudah memberi sanksi kepada banyak daerah yang melanggar sistem merit.